sepak bola. Ya, gua kembali lagi dengan preview untuk match hari Sabtu besok ya. Kita bahas beberapa match. Yang pertama ada Sevilla ketemu Barcelona. Ya, Barcelona kan kemarin waktu lawan LH ya di laga tengah pekan tuh kan di babak pertama mainnya jelek banget minta ampun ya. Dengan dia main Pjanic, lalu di depan ada Trincao, dan itu benar-benar penghambat bola, terutama Pjanic ya, karena ini orang kan masih baru dan dia masih coba adaptable dulu lah gimana cara pola yang baik benar gimana. Dan gue rasa di sini Koeman nggak mau ambil resiko mainin Pjanic lagi ya, karena apa, lu lawan Sevilla yang memiliki counter attack yang cukup bagus dan pertahanan yang solid, terutama dari sisi sayapnya, yang sayap wingbacknya itu akan gampang banget terobos untuk pick Barcelona, apalagi kalau misalkan dia mainin Mingueza lagi kayak kemarin, otomatis Barca udah nggak ada kans. Cuman kalau misalkan Barca mainin seperti misalnya ada si Des, lalu di tengah masih mending lah ada si Busquets, lalu Pedri dan De Jong, dengan di depan ada Griezmann, Messi dengan Dembele, otomatis Barca masih ada kans untuk menang di match ini. Cuman kalau misalkan menilik dari performa Barca yang kemarin, gua rasa hasil seri adalah hasil yang paling maksimal untuk kedua tim ini. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya, ada Madrid Sociedad. Nah ini lumayan seru juga. Madrid nih lagi trennya bagus ya sekarang. Ya walaupun menang-menangnya nggak terlalu gede ya, 1-0, 2-0 ya seperti itulah. Cuman seenggaknya mereka dapat 3 poin ketemu Sociedad peringkat 5. Nah ini cukup menarik di mana Madrid di sini Benzema, Ramos kemungkinan besar untuk Benzema udah bisa main. Kalau Ramos gue rasa udah nggak bakal main lagi sih. Ya, untuk Benzema nih sebenarnya kalau misalkan Madrid ada Benzema, muara umpannya jelas bisa cetak gol dari mana aja. Dan gue rasa di sini Benzema balik, Madrid bisa dapat 3 poin di match ini. Cuman kalau misalkan lu kayak mainin kayak kemarin lagi ada Mariano, Vinicius, lalu Asensio, ya lu berharap lu berharap aja lahir gol dari luar kotak penalti. Karena apa? Vinicius finishingnya jelek, Asensio menurun. Oke. Lalu yang menarik lagi ada Villarreal ketemu Atletico. Nah, cukup seru nih. Atletico diuji mentalnya ketemu Villarreal yang memiliki pertahanan yang cukup bagus ya. Di musim ini lumayan, cuman nggak bagus-bagus banget ketemu Atletico, rajanya pertahanan. Nah, di sini akan diuji apakah mental juara dari Atletico ini bisa mengatasi Villarreal, karena jarak antara Madrid dengan ATM-nya makin dekat sekarang nih. Ya walaupun ATM masih ada tabungan 3-1 laga, cuman lu nggak pasti menang juga di laga itu. Dan di sini gue rasa tekanan ada di kubu ATM ketika bertemu Villarreal, dan gue melihat Villarreal punya kans untuk bisa mencuri angka di match ini. Oke. Lalu kita ke match selanjutnya. Ada ya Verona Juventus, ini nggak terlalu penting lah. Juventus harusnya bisa dapat 3 angka. Lalu demikian juga dengan Inter Genoa ya. Inter Genoa juga Inter harusnya bisa dapat 3 angka. Cuman kalau misalkan Inter mainnya masih kayak apa, masih mengandalkan duet striker lini depan yang mainnya gitu-gitu aja ya, Genoa gue rasa masih bisa secara curi angka ya, walaupun kansnya kecil ya, hanya sekitar 20%-an. Nah ini yang menarik selanjutnya ada Roma ketemu Milan. Milan lagi menurun, demikian juga di Europa League kemarin mereka juga nggak bisa menang kan, walaupun main di kandang ketemu Roma. Nah Roma ini kan salah satu tim tricky ya yang ada di Serie A. Dan di sini mental Milan kembali diuji, apakah mereka bisa mengatasi perlawanan Roma atau enggak. Dan prediksi gue rasa Milan main tetap gitu-gitu aja, ngandelin crossing Ibra di depan. Kalau misalkan Roma tuh bisa cetak gol duluan. Dan gue rasa di match ini kalau misalkan Pioli nggak ngubah polanya, gue nggak melihat Milan akan bisa menang di sini. Ya walaupun lu mau menggeser kayak kemarin, Hakan taruh di kiri segala macam, lu nggak berkutik karena pemain ini kan bukan tipikal speed ya, yang gerusak-gerusuk, tapi dia lebih ke playmaker yang otomatis umpannya juga monoton, wingbacknya juga biasa aja. Jadi otomatis di sini Roma ketemu Milan, hasil imbang adalah hasil yang paling maksimal untuk kedua tim. Oke. Lalu kita ke IPL. Nah, IPL ini lumayan menarik. City ketemu West Ham. Ya, West Ham ini kan lagi naik down ya, peringkat 4 atau 5 kalau nggak salah, ketemu City.
City unbeaten 19 laga. Cuman kelemahannya City ada di bola atas. Nah, bola atas City ini jelek nih, terutama ketika mereka menghadapi ancaman dari bola atas, mereka kurang bisa menghalaunya. Dan itu gue rasa akan coba dimanfaatkan oleh West Ham di match ini, karena ya mereka emang tekniknya mereka tuh emang cuma bola atas doang. Dan gue rasa di match ini West Ham akan coba ambil itu, dan ya walaupun untuk menang sulit ya, seenggaknya mereka bisa cetak gol di match ini. Oke? Lalu Leicester ketemu Arsenal. Nah, ini menarik nih. Di pertemuan pertama Arsenal sempat makan polanya Leicester ya, bertahan ngincar counter sehingga mereka kalah. Dan di beberapa match terakhir Arteta udah mulai berkembang. Mereka nggak jarak antar pemainnya nggak begitu jauh lagi, sehingga mereka nggak gampang kena counter. Dan gua rasa di match ini Arteta akan coba menerapkan sistem yang sama ketika mereka berhadapan dengan Benfica, karena mereka tahu Leicester ini kalau misalkan mereka diberikan space luar biasa cepatnya. Cuman kalau misalkan mereka di press dikit, mereka bingung mau ngoper kemana, alias Leicester megang bola di press oleh 1-2 pemain, dan pemain Leicester nggak bisa berkutik. Oke? Dan prediksi gua Leicester ketemu Arsenal, ya bola ada di Arsenal tipis lah, 49-51 istilahnya. Lalu ke Sheffield ketemu Liverpool. Nah, ini juga nggak begitu pentingnya. Cuman pentingnya bagi Liverpool adalah apa? Mereka nggak bisa cetak gol. Di match ini ketemu Sheffield ini kan kalau misalkan tim-tim juru kunci gini bertahan ngincar counter ya, dan gue rasa Liverpool di sini akan kesulitan lagi, apalagi Sheffield ini bermain dengan 98 pemain di daerah pertahanannya sendiri, dan itu membuat tim-tim kayak Liverpool ini frustasi ya. Dan beberapa kali Liverpool mainnya kayak gitu, dan otomatis di sini kalau misalkan Klopp nggak ada perubahan, gue nggak melihat Liverpool akan menang ketika bertemu Sheffield. Lalu ada Chelsea ketemu MU. Nah, ini yang menarik nih. Tuchel makin lama bukannya makin bagus, makin turun. Termasuk kemarin ketika berhadapan dengan ATM, ya walaupun mereka dapat 1 gol ya. Cuman Chelsea di bawah Tuchel ini ya main formasi 3-4-3 terus, nggak ada perubahan. Dengan mengandalkan dua sayapnya, Odoi dengan si Alonso. Nah, Alonso ini kalau misalkan kena counter, dia ini rentan banget karena sisi wingbacknya dia agak jelek ya. Dan United kalau misalkan disuruh counter gue jagonya minta ampun, apalagi mereka ada Rashford, Bruno, Daniel James segala macam itu memiliki speednya kencang. Dan gue rasa di sini Tuchel kalau misalkan dia melihat United memiliki counter yang cepat, gue rasa Alonso akan dicadangin ya di match ini. Ya cuman untuk misalkan prediksi antara Chelsea ketemu United, ya kalau misalkan United main full tim ya, gue rasa bola ada di United tipis ketimbang Chelsea, karena Chelsea mainnya jarak antara pemainnya begitu jauh, begitu juga dengan United. Cuman kalau misalkan disuruh counter, United ini lebih memiliki kecepatan ketimbang Chelsea. Oke, sekian dulu.